Tidak hanya Qin Yichen, tetapi semua orang di lengan bajunya tidak ada. Dan pada saat itu, dia jauh dari menjadi seorang kaisar iblis. Kembali ke usia 11 atau 12 tahun oleh pergolakan ruang dan waktu, dia menggunakan gengsi kaisar, yang melawan ruang dan waktu, melawan dunia. Dengan cara ini, prestise kekaisarannya terus-menerus menyerangnya. Jadi sulit baginya untuk melindungi Qin Yichen, jadi Qin Yichen akan menghilang. Inilah kengerian pergolakan ruang dan waktu. Jika hanya luka pada tubuh kaisar, Yao Yuekong tidak akan bisa menyembuhkan monster tersebut, walaupun tidak bisa disembuhkan sepenuhnya, tapi setidaknya bisa saling mengimbangi. Dan cederanya tidak akan memburuk. Namun, ia muncul ketika ia berusia 11 atau 12 tahun sejauh yang Tian diketahui. Yao Yuekong hanyalah seorang anak kecil yang tidak puas dengan ayahnya Tian hanya untuk Liga 10.000 Iblis. Anak kecil itu sama sekali bukan kaisar iblis, dan bahkan dunia pada saat itu hanya memiliki anak kecil dari Demon Yuekong. Dia kembali dari pembunuhan kaisar iblis muda, dan dia ingin kembali ke masa lalu, yaitu melawan seluruh dunia. Gejolak waktu dan ruang adalah bahwa waktu dan ruang di seluruh dunia sedang berperang melawannya. Jika Anda memikirkan ruang dan waktu sebagai sungai yang panjang, dan waktu semula dia setetes air di sungai yang panjang, dia ingin kembali ke anak muda ketika dia pergi ke hulu. Seluruh sungai bisa menenggelamkan dan menghancurkannya kapan saja. Bahkan Yao Yuekong mengalami kengerian Tao ruang dan waktu, yang disebut juga alam semesta. Alam semesta tampaknya menjadi langit dan bumi, setidaknya fondasi untuk menampung makhluk hidup dan membawa semua jalan. Ada misteri besar di alam semesta yang bisa melawan hukuman dan serangan balik yang diderita oleh pengoperasian alam semesta. Itu bisa dibayangkan. Meskipun Yao Yuekong adalah seorang kaisar iblis, Dao Dao menjadi kaisar, Wan Dao berlutut. Dia memang sangat kuat, tetapi kaisar Dao hanya menggunakan Dao yang ekstrim, dan bahkan alam kaisar terbagi oleh makhluk di alam semesta itu sendiri. Dia dapat mengatakan bahwa dia adalah yang terkuat dari Dao kekaisarannya sendiri, dan bahkan juru bicara dari Blood Moon Dao. Tetapi sangat tidak mungkin untuk berpura-pura bahwa dia adalah Master Dao dan Master Alam Semesta. Terlebih lagi, cara kekaisarannya bukanlah cara ruang dan waktu. Di antara kognisi Demon Yuekong, orang yang paling mahir dalam ruang dan waktu adalah Kaisar Hao Yi. Kaisar Hao Yi juga merupakan pembangkit tenaga listrik di alam kaisar. Jika dia digantikan olehnya, mungkin tidak sulit untuk menemukan jalan keluar dalam pergolakan ruang dan waktu. Tetapi Kaisar Hao Yi tidak akan pernah melawan seluruh cara ruang dan waktu. Dia bisa menggunakan cara ruang dan waktu secara ekstrim, tapi dia tidak pernah bisa mengatasinya. Bahkan, masa lalu tidak bisa diubah. Itu dikatakan oleh Kaisar Hao Yi sendiri. Dan iblisnya Yuekong tersapu kembali ke ruang dan waktu di mana ayahnya sekarang. Dan dia ingin menggunakan seorang anak kecil untuk menunjukkan prestise kekaisarannya, yaitu melawan ruang dan waktu. Yao Yuekong gemetar di sekujur tubuhnya. Dia sepertinya menyadari perbedaan dalam langkah ini. Ekstrim dan dominasi tampaknya menjadi perbedaan antara kaisar dan raja dewa. Namun, turbulensi waktu dan ruang yang mengerikan membuat Demon Yuekong merasa seperti sebutir debu, dan sepertinya mengatakan kepadanya dengan kejam bahwa celah semacam ini tidak dapat dirapikan dengan kerja keras dan bakat. Bakat Yao Yuekong benar-benar sangat kuat, jika tidak mungkin menjadi seorang kaisar ketika dia masih muda, dan dia bekerja cukup keras untuk tidak benar-benar melakukan bunuh diri di cermin hati selama puluhan juta tahun. Demon Yuekong bahkan dapat dikatakan sebagai kinerja tertinggi dari makhluk yang diperoleh, atau hanya salah satu yang terhebat. Tetapi satu-satunya yang benar-benar dapat mengungguli dia mungkin adalah para kaisar hebat itu. Dan itu harus menjadi kaisar yang diakui oleh puluhan ribu orang, bukan swasembada. Dalam kehidupan ini, Yao Yuekong juga ingin menjadi kaisar bulan yang agung, dan bahkan raja bulan, tetapi dia belum. Jika kamu terus seperti ini, kamu harus mati. Melihat Ke Tiangxuan, yang telah memasuki usia senja, Yao Yue terburu-buru. Meskipun Ke Tiangxuan dalam ruang dan waktu aslinya adalah seorang lelaki tua, dia sebenarnya memiliki setidaknya jutaan tahun kehidupan. Tetapi selama jutaan tahun, kedengarannya seperti waktu yang lama. Tetapi untuk sesaat itu dapat membawa mereka kembali ke pergolakan ruang dan waktu di mana ayahnya masih ada. Mereka dapat menghilang kapan saja. Ke Tiangxuan menghilang sekarang, kembali ke ruang dan waktu di mana dia belum lahir. Pergolakan yang menyapu mereka kembali ke masa lalu. Dan jika digulung ke masa depan, setelah puluhan ribu tahun, Ke Tiangxuan sudah mati. Bahkan jika ada ruang dan waktu, Tiangxuan Ke akan menjadi kaisar di masa depan, dan hidupnya akan meningkat pesat. Karena dia awalnya adalah kaisar, ruang dan waktu tidak akan membiarkan langit bulan iblis, yang masih anak-anak, menjalankan prestise kaisar, dan tidak mungkin bagi Ke Tiangxuan, yang sekarang menjadi kaisar, memiliki umur panjang. Seorang kaisar yang kuat. Gejolak ruang dan waktu masih berubah. Meskipun di antara kerumunan, tubuh Qin Yichen tidak berubah sama sekali, karena dia adalah dewa bawaan. Namun ia menghilang begitu saja. Terlihat bahwa pergolakan ruang dan waktu juga dapat menelannya.
Dia adalah dewa bawaan dan bisa dipukul sampai mati. Tetapi dia tidak memiliki harapan hidup. Karena fondasi keberadaannya adalah pedang dewa untuk mendapatkan Tao. Dan dia dibaptis oleh langit dan bumi. Dipadatkan menjadi roh, yaitu para dewa bawaan. Tapi jangan lupa, Qin Yichen baru ada selama lebih dari 30 tahun. 30 tahun yang lalu, tidak ada Feng Tianxing sama sekali. Dan Qin Yichen tidak akan tahu bahwa dia akan memiliki tubuh bawaan bernama Feng Tianxing di masa depan. Bahkan berbicara tentang itu, Qin Yichen adalah yang terburuk di depan pergolakan ruang dan waktu. Karena masa lalunya hanya lebih dari 30 tahun. Tidak seperti Ke Tiangxuan, dia telah hidup setidaknya selama hampir 10 juta tahun. Putri Wenxing dan Hua Daoru jauh lebih lama dari masa lalunya. Selain itu, begitu dia kembali ke lebih dari 30 tahun yang lalu, Qin Yichen masih hanyalah tua emas, dan tua emas hanyalah pedang ajaib di reruntuhan. Tetapi jika Anda mendorong ke depan, mungkin pedang tua emas tidak ada di dunia. Bahkan menghitung, tahun-tahun keberadaan pedang tua emas tidak bisa lebih lama dari umur Ke Tiangxuan. Setelah terlibat dalam pergolakan ruang dan waktu, Yao Yuekong tidak yakin apa konsekuensinya. Dan hal yang paling menakutkan tentang turbulensi ruang dan waktu adalah jika Anda tidak melawan, Anda hanya bisa membiarkan turbulensi menyapu. Dan jika dia menolak, misalnya, sekarang, ketika dia berumur 11 atau 12 tahun, untuk menggunakan prestise kekaisaran, yaitu menggunakan kekuatan yang seharusnya tidak ada untuk melawan ruang dan waktu, pada saat itu, imperialnya. Prestise hampir retak. Qin Yichen dan yang lainnya adalah perahu datar yang dibiarkan terbawa angin dan hujan jika mereka berbaring dan membiarkan angin dan hujan menyapu. Mereka tidak tahu akan seperti apa. Jika mereka memisahkan dayung dan melawan, kemungkinan besar akan menimbulkan badai yang dahsyat, dan turbulensi yang lebih mengerikan dapat menyebabkan mereka terbalik dan mati. Yao Yuekong ketakutan, dan tidak ada yang tahu konsekuensi dari pergolakan ruang dan waktu. Jika dia bisa melihat setiap konsekuensi, maka dia tidak akan begitu tidak berdaya. Apalagi ruang dan waktu juga memiliki banyak masa depan, seperti pertigaan di sungai yang panjang. Mungkin ada persimpangan jalan. Mereka mengalahkan leluhur hitam. Qin Yichen menjadi kaisar, dan dia Yao Yuekong menjadi kaisar. Jika mereka terlibat dalam pertigaan jalan itu, niscaya itu akan menjadi keberuntungan besar. Tapi saat jalan menyimpang, mereka terguling di depan Heiju. Persimpangan di jalan adalah takdir. Takdir bernasib buruk, dan Yao Yuekong sangat jelas di hatinya. Berdasarkan kekuatan mereka saat ini, apakah leluhur hitam dan dewa lebih mungkin menang? Atau mereka lebih cenderung menang? Inilah sebabnya mengapa semua kaisar merasa bahwa mereka juga jatuh ke dalam pergolakan ruang dan waktu. Tetapi permaisuri dan dewa gajah mungkin jauh lebih tinggi daripada nyawa mereka.